penyiarnya pandai, suaranya bagus, kalau masuk di radio rusak radionya, nggak bisa diterima, rusak yang mendengarkan. Padahal disampaikan untuk yang baik. Disampaikan untuk yang baik, untuk kesehatan tubuhnya ya. Sudah jelas di Al-Quran itu darah itu haram, ya kan? Tapi masih ada sangkalan, kan darah yang mengalir, nah, itulah sangkalannya. Makan. Tapi kalau sudah datang penyakit nanti, Penyakit dari Allah katanya kan? Allah sudah yang takdir. Kan kalau sudah mati baru takdir. Sudah takdir, penyakit itu ketentuan dari Allah katanya. Bukan. Jadi Bukan ketentuan dari Allah. Katanya itu mau membersihkan segala dosa, membersihkan dosa. membersihkan dosa-dosa yang diperbuat dia. Makanya penyakit itu datang. Namun kalau memang betul itu untuk membersihkan segala dosanya, di saat penyakit itu datang, kenapa dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, angkatlah penyakitku? Kenapa dia minta berdoa coba? Dia minta berdoa itu karena dia nggak tahu. Bukan nggak tahu, karena otak rusak. Otak rusak juga lah dia. Nggak tahu dia kalau otaknya rusak. Siapa mau dengarkan kalau otaknya rusak? Setan nggak mau dengarkan. Apalagi Allah, mana mau dengarkan? Setan aja nggak mau dengarkan. Kalau membawa kajian agama masih jauh lagi itu. Kita bawakan, kita sampaikan untuk pola hidup sehat aja, ya kan? Aku sudah kusampaikan sama saudara, teman-teman, darah itu haram, ya. Apapun bentuk darah, apapun jenis darah, dari manapun asal darah itu, di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 itu berbunyi darah itu haram, bangkai itu haram. Nah, apabila kita tidak mau mendengarkan ataupun menerima perintah dari Al-Quran itu dimaksud golongan apa itu? Golongan setan. Golongan setan, setuju? Itulah. Oke. Memanglah manusia ini ya. Maksud dari haram itu kalau diperluas, bisa nggak Jo? Bisa lah. Nah, apa makna dari bahasa haram itu? Ini kan diajak berpikir. Haram itu tidak boleh dibuat. Haram itu Tidak boleh dibuat. tidak boleh dibuat. Lain? Karena kalau dibuat akan akan merusak. Akan merusak tubuh. Jelas yang makan itu lah yang merusak. Itu diterima. Jadi ada juga kalaupun memang darah itu baik, ya kan? Kenapa tubuh itu jadi rusak? Sementara kalau baik itu kan termasuk sehat, makanan yang baik, ya kan? Kan salah satu kategori makanan yang sehat juga. Tetapi apabila ia memakan, kenapa penyakit datang setelah dia memakan itu? Artinya makanan itu kan benar dilarang, membawa penyakit artinya kan? Itulah makna dari haram, membawa sebuah penyakit. Nah, itulah makna dari haram. Jadi kalau makna bangkai, Makna bangkai itu pernah hidup kemudian mati, bangkai lah namanya. makhluk yang hidup apabila mati Namanya. bangkai. Namun kan ada Nah, tangkisan orang itu, pasti. ya kan? Kalau disembeli atas nama Allah itu tidak bangkai. Tidak bangkai. Sementara yang dikatakan bangkai Pernah hidup, kemudian mati, namanya. mau dipotong dengan cara apapun, Bangkai namanya. Di Al-Maidah itu telah disampaikan bahwasanya daging yang sudah mati ataupun binatang yang sudah mati
mau dipotong, mau terjepit, mau terlanggar, itu dikatakan bangkai. Di dalam Al-Quran dilarang memakan bangkai. Mengapa dilarang? Karena dapat merusak tubuh jasad jasmanimu. Ya, nah itulah bagi kaum yang berpikir. Kan sedikit sekali mereka yang memahami makna bangkai, makna darah. Sedikit sekali Jumardi. Sedikit sekali. Tapi biar macam mana pun, yang namanya yang hak itu harus disampaikan juga. Walaupun sedikit sekali yang menerima, walaupun kejian, cacian, makian yang kau dapatkan nanti, kau wajib bisa menerimanya juga. Walaupun pedas di telinga, ya, tapi baik untuk kesehatanmu. Kenapa kau tidak mau terima, Bedok? Itu tadi karena rusak otaknya. Iya. Melawan. Itu kalau sudah rusak, badanmu juga rusak nanti. Nanti dimakan cacing tanah kau. Nanti saat sekali, 2 kali, 3 kali memakan, ataupun ini nih, gara-gara dulu makan yang rusak-rusak itu, yang bikin rusak, rusak sudah gigi, sakit gigi. Yang kotor, yang tak baik, baru dapat sekarang mudaratnya ya. Nah, sekarang baru rasa aku nih, giginya sakit. Dulu makannya kotor, makannya bangkai. Sekarang baru terasa. Banyak penyakit datang. Penyesalan di belakang deh. Jangan kau menyesal. Oke, baiklah. Jadi semoga dengan apa yang telah kita ceritakan ini bisa dapat bermanfaat bagi untuk semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita ya Jom. Mereka bisa menerima dan mereka bisa berpikir apa yang telah kita sampaikan tadi. Karena sesungguhnya darah itu memang haram, bangkai itu haram. Itu sudah tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 3. Nah, itu sudah tertulis. Makna haram itu tidak baik. Itu membawa mudarat, membawa penyakit kepada tubuhmu. Nah, itulah sebabnya mengapa Al-Quran menuliskan seperti itu. Jadi engkau wahai sahabatku, wahai teman-temanku, wahai saudaraku, berpikirlah untuk memakan apa yang kau makan. Jangan asal makan. Karena makanan itu adalah membentuk kulu jasadmu. Baik yang kau makan, maka baiklah tubuhmu. Apabila buruk yang kau makan, maka buruklah, maka penyakitlah yang akan datang kepada dirimu. Semoga dengan apa yang kusampaikan, apa yang telah kami ceritakan oleh saudaraku tadi, bisa menjadi pelajaran untuk semua teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kamu berada. Berbagi kebaikan adalah satu amal ibadah. Meskipun kamu tidak mau menerimanya, yang namanya kebaikan itu terus kusampaikan, terus kuceritakan. Ini udah satu contoh bukti oleh sahabatku, saudara-saudaraku yang merasakannya. Dikarenakan tidak mengetahui asal-usul makanan itu yang mau dimasukkan ke dalam tubuhnya, sehingga segala penyakitlah yang ada pada dirinya sekarang ini. Namun mereka sampai saat ini telah pun taubat. Makna taubat itu tidak mengulanginya lagi. Memakan makanan yang kotor, memakan makanan tidak baik, memakan makanan yang membawa mudarat, yang membawa penyakit kepada tubuhmu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga dengan apa yang kusampaikan ini bisa mendapat satu iktibar kebaikan kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambillah satu kebaikan, siapapun yang menyampaikan,
tentang kebaikan kepada dirimu. Jangan kau menilai dari casingnya, jangan kau melihat dari pakaiannya, tapi ambillah satu keilmuan yang baik yang telah disampaikannya. Oke? Sampai berjumpa di episode selanjutnya.